Perusahaan mobil terbang Supernal yang didukung Hyundai Motor Group memangkas sekitar 80% tenaga kerjanya sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. Pemangkasan ini berdampak pada sekitar 296 karyawan, menyisakan hanya sekitar 70 hingga 80 orang staf inti untuk mempertahankan operasional perusahaan. Startup mobil terbang milik Hyundai melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Sekitar 80% karyawan perusahaan tersebut diberhentikan dalam langkah restrukturisasi bisnis. Perusahaan mobil terbang Supernal yang didukung Hyundai Motor Group memangkas sekitar 80% tenaga kerjanya sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. Pemangkasan ini berdampak pada sekitar 296 karyawan, menyisakan hanya sekitar 70 hingga 80 orang staf inti untuk mempertahankan operasional perusahaan. Supernal merupakan perusahaan yang fokus mengembangkan teknologi Advanced Air Mobility atau kendaraan listrik lepas landas vertikal yang dikenal sebagai eVTOL. Teknologi ini dirancang untuk menghadirkan transportasi udara jarak pendek di kawasan perkotaan melalui kendaraan terbang yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal seperti helikopter. Supernal sebelumnya mengembangkan konsep pesawat listrik SA-2 yang dirancang membawa 4 penumpang dan 1 pilot untuk perjalanan jarak pendek di dalam kota. Namun pengembangan teknologi tersebut menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan teknologi, regulasi penerbangan hingga kebutuhan investasi besar untuk riset dan pengembangan. Meski melakukan pengurangan karyawan dalam jumlah besar, Hyundai menegaskan bahwa bisnis mobil terbang masih menjadi bagian dari visi mobilitas masa depan perusahaan. Supernal akan tetap melanjutkan pengembangan teknologi penerbangan masa depan dengan struktur organisasi yang lebih ramping dan fokus pada keberlanjutan proyek jangka panjang. Berbagai sumber, IDX Channel. Perusahaan teknologi Huawei memperkenalkan sensor LiDAR 896 Line terbaru yang dirancang untuk kendaraan cerdas. Teknologi ini diklaim mampu mendeteksi objek kecil dari jarak hingga 120 meter, meningkatkan akurasi sistem bantuan pengemudi dan keamanan berkendara. Teknologi LiDAR 896 Line disebut sebagai sistem produksi massal dengan jumlah line tertinggi saat ini. Semakin banyak line laser yang digunakan, maka semakin padat data pemetaan 3D yang dihasilkan sehingga sensor dapat membaca lingkungan jalan dengan lebih detail. Salah satu keunggulan utama sensor ini adalah kemampuan mendeteksi objek setinggi sekitar 14 cm dari jarak 120 meter. Termasuk benda kecil di jalan seperti kerucut lalu lintas, ban kempis, atau hambatan bereflektivitas rendah yang sering sulit dideteksi sensor biasa. LiDAR ini menggunakan dual optical path arsitektur atau jalur optik ganda. Satu sensor memberikan pandangan lebar, sedangkan sensor lain berfokus pada objek jarak jauh, menciptakan gambar picture-in-picture beresolusi tinggi untuk deteksi yang lebih akurat. Teknologi baru ini diharapkan menjadi bagian dari sistem Advanced Driver Assistance System dan platform Qiankun Edge milik Huawei. Sensor akan membantu mobil memetakan lingkungan jalan secara real-time dan merespon kondisi berkendara dengan lebih cepat. LiDAR 896 Line dirancang untuk digunakan pada berbagai model kendaraan cerdas yang bekerja sama dengan Huawei. Teknologi ini menjadi salah satu langkah penting dalam pengembangan mobil otonom dan sistem kemudi cerdas di masa depan. Peluncuran LiDAR 896 Line menunjukkan percepatan inovasi dalam teknologi kendaraan cerdas. Dengan kemampuan deteksi yang lebih jauh dan akurat, sensor ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan berkendara dan mempercepat perkembangan sistem mobil otonom di industri otomotif global. Berbagai sumber, IDX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, Meta menandatangani kesepakatan lisensi konten dengan News Corp untuk memperkuat pengembangan kecerdasan buatan. Nilai kerjasama ini dilaporkan mencapai $50 juta per tahun. Meta Platforms menandatangani kesepakatan lisensi konten dengan perusahaan media News Corp untuk mendukung pengembangan teknologi kecerdasan buatan miliknya. Dalam kerjasama ini, Meta dilaporkan akan membayar hingga sekitar $50 juta Amerika Serikat per tahun kepada News Corp. Kesepakatan tersebut diperkirakan berlangsung setidaknya selama 3 tahun. Melalui perjanjian ini, Meta memperoleh akses ke berbagai konten berita milik News Corp yang berasal dari media di Amerika Serikat dan Inggris.
Materi tersebut mencakup artikel terbaru hingga arsip berita yang dapat digunakan untuk melatih model AI serta meningkatkan kemampuan sistem chatbot perusahaan dalam menjawab pertanyaan pengguna secara lebih akurat dan relevan. News Corp sendiri merupakan perusahaan media besar yang memiliki sejumlah merek berita ternama termasuk The Wall Street Journal. Bagi perusahaan media, kerjasama seperti ini membuka peluang sumber pendapatan baru dari pengguna konten jurnalistik oleh perusahaan teknologi yang tengah berlomba mengembangkan layanan AI generatif. Kesepakatan ini juga mencerminkan meningkatnya persaingan di industri teknologi untuk memperoleh data berkualitas tinggi sebagai bahan pelatihan AI. Sejumlah perusahaan teknologi besar kini mulai menjalin kemitraan serupa dengan organisasi media guna memastikan penggunaan konten dilakukan secara ilegal sekaligus memperkuat kemampuan layanan kecerdasan buatan mereka. Berbagai sumber, IDX Channel. Perusahaan teknologi asal China Honor menarik perhatian di ajang Mobile World Congress 2026 di Barcelona. Perusahaan ini memamerkan robot humanoid pertamanya yang mampu menari, melakukan gerakan moonwalk, bahkan nyaris melakukan backflip di atas panggung demonstrasi. Perusahaan teknologi asal China, Honor, menarik perhatian di ajang Mobile World Congress 2026 di Barcelona. Kehadiran robot humanoid ini menandai langkah baru Honor dalam memasuki industri robotika. Perusahaan ingin menggabungkan AI, robotika, dan ekosistem perangkat cerdas untuk menciptakan generasi teknologi yang lebih interaktif. Dalam demonstrasi langsung di MWC 2026, robot humanoid tersebut tampak menari bersama penari manusia. Robot ini mampu melakukan gerakan moonwalk, berputar, dan mencoba gerakan backflip untuk menunjukkan kelenturan motoriknya. Honor menyebut robot ini dikembangkan untuk berbagai fungsi, mulai dari asisten belanja, infeksi tempat kerja, hingga pendamping interaktif yang dapat berinteraksi dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan robot humanoid ini menjadi bagian dari strategi Honor untuk membangun ekosistem perangkat cerdas berbasis AI, di mana perangkat digital tidak hanya menjadi alat tapi juga sebagai interaksi dan membantu pengguna secara langsung. Meskipun sudah dipamerkan di panggung, Honor belum mengungkapkan detail teknis lengkap, harga atau jadwal komersial robot tersebut. Namun demonstrasi ini menunjukkan ambisi perusahaan dalam teknologi robot masa depan. Kemunculan robot humanoid Honor di MWC 2026 menunjukkan bahwa industri teknologi kini mulai bergerak ke arah perangkat cerdas berbentuk fisik. Dengan perpaduan AI dan robotika, masa depan perangkat digital diprediksi tidak hanya berada di dalam smartphone, namun juga hadir dalam bentuk robot yang dapat berinteraksi langsung dengan manusia. Berbagai sumber IDX Channel. Vivo memamerkan X300 Ultra di Mobile World Congress 2026 dengan fokus kuat pada fotografi dan video. Smartphone ini mengusung teleconverter 400mm, hasil kolaborasi dengan Zeiss, sistem kamera dual 200 megapiksel serta chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Vivo resmi memamerkan X300 Ultra di ajang Mobile World Congress 2026. Perangkat ini memberikan gambaran awal mengenai flagship terbaru yang berfokus kuat pada fotografi dan pembuatan video. Vivo menargetkan perangkat ini untuk para kreator dengan ekosistem aksesori profesional. Sorotan utama adalah aksesori teleconverter 400mm hasil kolaborasi dengan Zeiss. Aksesori ini diklaim mampu menghadirkan hingga 17 kali optical zoom. Dengan dukungan ini, sensor cropping jangkauan zoom dapat diperluas hingga sekitar 800mm atau setara 30 kali, dengan detail gambar yang tetap kuat. Vivo X300 Ultra dirumorkan mengusung konfigurasi dual 200MP. Kamera utama menggunakan sensor Sony LYT901 berukuran 1/1,12 inci dengan focal length 35mm. Kamera periskop telefoto menggunakan sensor Samsung HPB 85mm dengan sertifikasi Zeiss APO. Sistem ini dilengkapi kamera ultrawide 50MP Sony LYT828 dan sensor multispektral untuk meningkatkan akurasi warna. Di bagian depan terdapat kamera selfie 50MP dengan autofocus. Perangkat ini disebut menggunakan layar datar BOE 6,82 inci beresolusi 2K dengan teknologi LTPO untuk efisiensi daya. Untuk dapur pacu, Vivo menyematkan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Smartphone ini juga diperkirakan membawa baterai sekitar 7000 mAh dengan pengisian cepat 100 Watt via kabel dan 40 Watt nirkabel. Berdasarkan uji coba awal reviewer teknologi Band Gadget Reviews, sistem stabilisasi disebut meningkat signifikan bahkan pada focal length extreme.
Menariknya, Vivo mengonfirmasi model Ultra tahun ini akan mendapatkan peluncuran global lebih luas dibanding generasi sebelumnya yang berfokus di pasar China. Berbagai sumber, iDeck Channel.